Kenapa kita melakukan PDM? Karena kita ingin mewujudkan BKN, ingin mewujudkan satu data ASN. Dan ini bukan pekerjaannya BKN, bukan. Ini pekerjaannya semua pihak, pekerjaannya BKN, pekerjaannya seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Dan instansi itu bukan cuma pekerjaannya instansi, tapi pekerjaannya juga yang menjadi tanggung jawabnya dari si PNS. Karena kalau ketika data itu ditarik ke atas, itu nggak akan bisa jadi satu data ASN kalau kita sebagai unsur dari data tersebut itu tidak aware terhadap data itu ya. Jadi kita dalam rangka besarnya, tingginya itu mewujudkan satu data ASN. Mungkin Bapak Ibu udah pegel, walaupun tidak berdampak langsung atas data ASN, tapi dampak yang paling bisa kami sampaikan adalah ketika Bapak Ibu menerima surat keputusan pensiun atau kenaikan pangkat yang lama dari waktunya. Misalnya kenaikan pangkat April, kita baru terima SK nanti gitu. Atau untuk naik pangkat aja kita harus masih ngumpulin dokumen yang sudah kali-kali setiap kita mau naik pangkat harus dikumpulin. SKCPNS misalnya, setiap mau naik pangkat dikumpulin. Buat apa? Nggak bakalan kita ada dalam satu level ini kalau SKCPNS-nya nggak ada, kan gitu loh. Kemudian pensiun, itu yang paling fatal. Kenapa pensiun? Orang sebelum jatuh PMT pensiunnya, itu mestinya harus sudah bisa mendapatkan SK-nya. Karena begitu PMT-nya jatuh, besok bulannya itu sudah berhenti pembayaran gajinya. Jadi otomatis dia harus sudah bisa diselesaikan proses-proses administrasinya untuk estafet pembayarannya itu tidak terputus. Nah, itu semua kita bisa otomatisasi. Sekali lagi, kenapa kami menyampaikan sangat tegas dalam hal otomatisasi. Jadi jangan bilang bahwa ya BKD Cilacap nggak bisa bikin otomatis, BKN nggak bisa bikin pensiun otomatis. Bisa, apa yang nggak bisa? Selama sistem bisa melihat data itu dengan tepat, dengan akurat, maka apa yang nggak bisa diotomatisasi? Jadi syaratnya adalah data. Nah, kalau datanya tidak tepat, bagaimana kita bisa mengotomatisasi? Bagaimana kita bisa mengotomatisasi suatu proses kalau datanya salah? Bapak Ibu dipensiunkan saat ini, kita keluarkan BKN mengeluarkan penetapannya, BKD Cilacap mengeluarkan SK pensiunnya, ternyata Bapak Ibu diangkat sebagai jabatan pimpinan tinggi Pratama Madya yang pensiunnya 60 atau beralih menjadi jabatan fungsional yang pensiunnya 65 misalnya, kan jadi salah. Loh, kok saya di pensiun, orang saya pensiunnya nanti kok 65 tahun atau 60 tahun. Akhirnya otomatisnya dapatkah? Enggak gitu. Jadi yang menjadikan syarat utama adalah data. Nah, untuk kami bisa mewujudkan itu semua, jadi tolonglah Bapak Ibu sebagai individu, sebagai variabel yang menyumbang satu data tersebut, itu betul-betul aware akan datanya. Kalau data Bapak Ibu tepat semuanya, sesuai, kami yakin semua proses itu bisa kita laksanakan dengan optimal. Ya, itu filosofi yang paling mendasar. Nah, tantangannya apa ketika kita bicara tentang satu data ASN? Kenapa kami di BKN ini berbicaranya satu data ASN? Kalau tadi filosofi yang paling simple, yang paling implementasi, yang berdampak langsung dengan Bapak Ibu. Tapi kalau kami menyampaikan satu data ASN terkait dari kebijakan kami di Undang-Undang ASN sebagai wali data nasional. Jadi kalau kita bisa, kami BKN punya data nasional yang akurat, itu kita bisa mengeluarkan semua kebijakan-kebijakan nasional. Mana kebijakan-kebijakan nasional tentu itu bukan cuma adanya di BKN saja. Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan pembayaran gaji yang tepat itu berdasarkan data pegawai dari BKN misal gitu ya. Kemudian pemberian tanda jasa dari Seknek itu bisa diberikan kepada orang yang tepat. Kadang tanda jasa 10 tahun diberikannya sudah 15 tahun, sudah 16 tahun. Nah, kalau kita bisa mewujudkan satu data ASN ini, Seknek itu akan kita beri informasi bahwa ini loh orang-orang yang 10 tahun bulan berikutnya itu mencapai 10 tahun dan akan diberikan tanda jasa. Misalnya seperti itu.
Jadi masih banyak manfaatnya. Tapi tantangan kami bukan berarti hal tersebut tidak punya challenge ya. Ini ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah peraturan. Itu jelas. Masih banyak orang yang, termasuk kami pribadi pun sebagai pengelola kepegawaian, sebagai pembina data ASN, itu masih sulitnya kita untuk memahami peraturan-peraturan. Yang kedua adalah struktur data. Struktur data ini kita karena beda-beda antara data BKN dengan data BKD, taruhlah struktur data BKN dengan Kabupaten Cilacap pun itu berbeda. Mungkin Mas Daus coba apakah saya salah atau tidak, karena bisa jadi hal tersebut akan berbeda ya, karena dibangunnya tidak bersinergi gitu. Kemudian sistem yang silo. Nah, tidak bersinergi tadi, sistem yang silo. Karena masing-masing bangun sistem tidak berkoordinasi, tidak bertanya, tidak, dan lain-lain, yang ada masing-masing bikin. Yang mengakibatkan menjadi tidak ada pertukaran data. Tadi saya dengar betul dari Pak Kepala Badan menyampaikan bahwa yang bisa memahami akan konsep arti pentingnya data. Jadi data itu sekarang ini sudah waktunya untuk saling bisa dipertukarkan. BKD Cilacap punya data itu bisa diberikan ke kami, otomatis. Dan BKN punya data itu bisa diberikan ke Cilacap, otomatis. Tidak ada manual, kita udah nggak main lagi manual. Capek ya manual, masih banyak yang harus dipikirkan daripada kita harus memikirkan hal yang bisa di take over dengan secara otomatis. Nah, satu data ini itu kita harapkan dan bukan asal satu data, tapi satu data yang betul-betul akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta mudah dibagi pakaikan. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang tahu dalam proses rekrutmen CPNS atau PNS, ini kita sekarang ini di dalam aplikasi CPNS itu banyak sekali integrasi data. Bagaimana kita mengambil data STR-nya Kementerian Kesehatan, mengambil data guru dari Kemendikbud, itu semuanya otomatis oleh sistem. Nah, itu yang namanya dibagi pakaikan. Jadi nggak usah lagi apa yang menjadi kewenangan lembaga lain, terus kita bikin juga hal yang sama yang itu kewenangan kita. Buat apa? Jadi udah aja ambil datanya. Nah, begitu juga data yang dihasilkan oleh kami, BKD Cilacap butuh, ya silakan ambil. Nah, tentu hal-hal tersebut itu ada beberapa prinsip, yaitu prinsipnya datanya harus standar, memenuhi bagaimana bisa bertukar data, memiliki metadata, kemudian kode referensi dan data induk yang sama, dan diseminasi datanya melalui satu aplikasi, satu sistem ya. Jadi jangan sistemnya banyak, itu repot maintenance, cukup satu sistem. Jadi sekarang ini kami juga dalam rangka merapikan sistem, jadi dalam satu unit aja itu bisa ada 9 aplikasi. Kenapa tidak dijadikan satu aplikasi, tapi ada beberapa 9 layanan misalnya. Namanya cukup satu, misalnya aplikasi keuangan, tapi layanannya ada 9. Daripada ada 9 aplikasi, namanya dari 1 sampai 9, yang orang harus ngapalin dari 1 sampai 9 namanya. Itu udah tidak seperti itu lagi ya. Nah, sekarang tujuannya itu jelas. Satu data ini kita sebagai acuan untuk pengelolaan lingkungan BKN. Kemudian meningkatkan kualitas dan integritas data. Kemudian mewujudkan data yang terstandar, akurat, terpadu ya. Dan kemudian juga kita mengatur kelembagaan dan SDM supaya kompeten dalam pengelolaan data. Nah, kondisi saat ini, kalau kami bisa sampaikan, itu seperti ini, di mana ada sistem, dan tidak ada sistem yang terhubung. Semuanya masing-masing. Jadi aplikasi itu dibangun silo-silo, masing-masing. Tidak ada terhubung, tidak ada interoperabilitas. Yang ada dampaknya adalah data di mana-mana. BKD Cilacap punya data pegawai, BKN punya data pegawai BKD Cilacap. Tapi samakah? Belum tentu. Jangankan dari kualitas, dari kuantitas saja, dari jumlah saja. Bisa jadi jumlah PNS BKD Cilacap yang ada di Simpeknya BKD Cilacap dengan jumlah PNS yang ada di BKN, itu pasti berbeda.
Itu dari jumlah saja, belum dari isi ya, dari kualitas. Itu kalau sudah seperti itu, bagaimana kita bisa mewujudkan satu data ASN? Nah, kondisi yang kita harapkan adalah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini beda dengan yang tadi. Yang tadi itu masing-masing. Kalau yang ini sudah saling terhubung semua, sudah saling terhubung. Jadi output atau keluaran dari satu sistem itu bisa menjadi input bagi sistem yang lain. Output dari BKD Cilacap bisa menjadi inputan bagi BKN. Output dari BKN bisa jadi inputan atau masukan bagi BKD Cilacap. Nah, itu kalau sudah seperti itu, maka satu data ASN itu bisa terwujud dan bisa mewujudkan satu data Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke PDM, pemutahiran data mandiri ya. Jadi PDM mungkin nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh Mas Daus. Kenapa sih kita perlu melakukan PDM? Tadi Pak Kepala Badan menyampaikan kenapa kita perlu melakukan PDM. Mungkin di sini saya lebih menegaskan kembali bahwa dalam rangka implementasi sistem yang terintegrasi tadi, kita membutuhkan updating data secara cepat. Nah, dilakukanlah pemutakhiran data mandiri. Jadi proses meremajakan data dan pembaharuan secara mandiri ya, untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas. Berkualitas harus berkualitas, kalau tidak berkualitas ngumpul doang buat apa tapi tidak ada kualitasnya. Nah, dasar hukumnya jelas, kita sudah mengeluarkan keputusan Kepala BKN nomor 87 tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT, pimpinan tinggi non-ASN. Itu untuk instansi pejabat pimpinan tinggi non-ASN, banyak untuk instansi pusat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu data ASN sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Mewujudkan interoperabilitas data ASN, kemudian mewujudkan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Karena salah satu tusi kami di Undang-Undang ASN adalah mewujudkan manajemen ASN. Apa manajemen ASN? Manajemen ASN itu yaitu dari mulai rekrutmen sampai ke pensiun, di mana di tengah-tengahnya itu ada pembinaan dan lain-lain. Seperti tadi yang lingkaran-lingkaran itu ada di manajemen ASN.